tutup bukunya. Tanya jawab dulu. Sisanya dijawab bareng-bareng. Sebutkan semua huruf jar semampunya siapa? Artinya bi, an, bi, li, ka, bi, kemudian wa, ciri-cirinya di ayat untuk apa sih? Huruf jar hukumnya, kata apa? Majrur hukumnya apa? Tanda jar diantaranya apa? Isim maksur ciri-cirinya apa? Dibagi menjadi berapa? Apa? Yang nggak boleh ada tanwin apa? Contohnya apa? Yang kata contohnya apa? Jamak muzakkar salim itu tanda jarnya, rafa'nya, nasabnya, kemudian dibagi menjadi yang asli cirinya, contohnya apa? Yang mulhaq itu cirinya apa? Contohnya apa? Idhofah itu apa? Yang pertama disebut apa? Tanpa apa? Nunnya siapa kemarin? Mudhaf ilaih dibaca apa? Kemudian contohkan idhofah lebih dari 2. Maliki yaum. Isim dhamir hukumnya apa? Dhamir itu kata apa? Dibagi menjadi berapa? Apa? Hasilnya mutasil itu apa? Mufasil itu apa? Sebutkan mufasil makarofa. Fasil nasab. Muttasil jar. Dibaca hinna jika apa? Huruf jar lam asalnya li, dibaca la kapan? Minni asalnya min bertemu nun bertemu nunnya apa? Anni asalnya apa? Dunia. Jika ada lafaz di akhir alif yang bengkok, contoh apa? Ala gitu bengkok kan? Bertemu ya dhamir di mana baginya? Kalau alifnya tegak, dunia menjadi dunia. Oke. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, baru hidup saya. Terus kemudian isim isyarah itu kata apa? Kata tunjuk. Hukumnya apa? Mabni itu apa? Terus sebutkan semua semampunya.
hadza Kalau untuk ini satu laki-laki pakai, kalau ini dua laki-laki, ini satu perempuan, itu satu laki-laki, itu satu perempuan, di sana, di sini, mereka, atau ulaika, ulaika. Apa? Kemudian musyar ilaih itu apa? Kata yang atau barang yang di. Terus yang tidak dianggap siapa? Contoh, dalikal kitabu, mana musyar ilaihnya? Isyarahnya dalikanya. Alkitabu, apakah bisa disebut itu idhofah? Tidak. Maka yang tidak dianggap siapa? Dalikanya. Maka kalau ada dalikal kitabu, ada min dalikal kitab, dibaca bi bukan karena dalik tapi karena min. Kalau yang menunjuk namanya apa? Isim. Sekarang isim mausul itu kata apa? Penghubung. Sebutkan semuanya. Alladzi, alladani, alladina, alladzi, alladani, alladzi, alladzi. Menyimpan makna apa mausul itu? Mausul ya? Mausul menyimpan maknakan. Kalau tidak berakal, barang kan. Kalau orang, Allah. Setelahnya pas disebut apa? Terus berupa apa? Yang kembali pada mausul disebut. Contoh ini benar nggak? Alladzina, misal alladzina ja'ahu, gitu aja. Alladzina kan ja'a yang datang, hu ing alladzina, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kalau alladzina banyak jamak, pakai hum. Kalau ini boleh nggak nih? Ja'a allatani, nah, allai, berapa tuh? Perempuan banyak ya? Allai ja'at huma, boleh nggak? Benar apa? Jamak ya. Allai perempuan banyak, ja'at datang, ja'at gitu ya. Perempuan banyak mana? Ja'at, ja'ata. Gini aja, saat ya, dua. Alladzani, dua ya. Alladzani ja'ahu, yang benar bahu, huma. Terus mak sama min perbedaannya apa? Terus tadi yang tidak berakal, ma apa man? Yang berakal, biasanya gitu. Jadi di Al-Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Fankihu ma itu untuk apa? Jadi fankihu nikahlah kamu sekalian, ma'ing. Kadang ma bermakna berakal. Memang biasanya ma tidak tapi kadang juga tidak bermakna berakal. Gimana? Kalau satu kemarin sudah mulai pusing belum?
harus pusing harus. Kalau nggak pusing malah kaget, malah aneh. Tapi malamnya ada kan penambahan sampai ngantuk-ngantuk gitu kan? Nah, kalau sore ada makna takut nggak? Ada. Mulai besok atau besok lusa di bawah nanti saya tanya langsung praktek kitabnya ini jadi baca apa, jadi apa nanti dipraktekkan besok atau besok lusa takutnya ditambah. Sekarang jilid berapa? 2. Sudah jilid 2. Sini, tidak kelihatan ya. Sini, tidak kelihatan. Kalau bisa duduk di depan. Nanti kalau ibaratnya ada air dari atas, pertama kali yang kena yang mana? Kalau dari air gunung turun, yang paling kena belang dulu. Tambahkan di depan. Saya buat ringkasan dulu, tanda-tanda isim dulu. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ada al, 2 tanwin, 3 nida, huruf nida. Yang keempat setelah kerja yang ketiga lawati karena ibu lepas namanya iwati nanti yang ketiga lawati yang kelima Islam. Sekarang kelihatan nggak ya? Tanda isim. Kemarin saya bilang kalau kitab itu pasti kalau nggak isim ya fi'il ya itu pasti. Setebal apapun pasti 3 ini. Sekarang pertama kita mengenal apa itu tanda-tanda. Kalau dalam bahasa Arab kok ada al pasti isim. Kalau ada lafaz berbahasa Arab kok ada alnya pasti. Contoh gampang apa? Al ilmu. Ini pasti karena ada pasti. 2 ada tanwin. Rajulun. Ada tanwinnya. Setiap ada tanwin pasti paham? Berarti ada 2. Satu ada al,
dua amin. Yang ketiga, kemasukan huruf nida atau kata panggil. Contohnya, ya Rasulullah. Ini huruf memanggil, ya ini. Maka setelahnya pasti isim. Kalau ada huruf apa? Nida atau huruf pasti isim. Yang keempat, jar. Itu bagi tiga. Bisa karena setelah huruf jar. Contoh, minallah. Mana jarnya? Majrurnya? Allah pasti isim karena setelah huruf jar. Pokoknya jar. Jadi jar kan ada karena setelah huruf jar. Diulangi, kalamin huruf Allah ini pasti isim karena salah. Yang kedua, idhofah. Masih ingat berapa? Gabungan atau lebih. Di sini hal digandeng dengan nas. Mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihinya? Berarti an-nasi pasti isim karena sebagai mudhof ilaih, juga karena berarti satu lafaz dua tanda tidak apa-apa biasa. Jadi Allahi isim karena jar, jarnya karena mudhof ilaih. Paham? Kalau yang atas jarnya karena setelah huruf, sekalian bawah jarnya karena. Yang ketiga, talabi. Talabi itu mengikuti kata sebelumnya. Itu nanti di kelas 4, kelas 3 akhir. Namanya ada istilah na'a atau baca taukid. Itu nanti namanya talabi. Tidak ada terangkan dulu nanti. Terus yang kelima, musnad ilaih. Juga berwaktunya. Kapan ada mubtada dan fa'il juga pasti isim. Jadi kalau ada utawi pasti isim. Kalau ada sopo atau opo pasti isim. Jadi sementara ada 5 ini tanda tambah. Paham belum? Jadi 1 ada al, 2 tanwin, 3 4 jar. Ada 3. Yang terakhir musnad. Paham? Sekarang kita praktekkan langsung ke buku. Tadi sudah pengenalan. Dibaca halaman 1 rumus utama dalam hati saja. Halaman 1 rumus utama dalam hati saja. Sudah ya? Sudah? Jadi nanti ada istilahnya isim, fi'il dan huruf. Kemudian di sini yang nggak saya terangkan itu nanti akan dibuat musyawarah atau belajar bareng di malam hari. Sekarang langsung halaman 2. Judulnya ada, judulnya saja dengan baca apa itu? Terus bintang hitam yang kanan, Allahi adalah isim karena dasarnya bil jari. Jadi kalau tanda dasarnya isim pakai bil jari. Jadi contoh yang atas kita baca mana itu? Bismillahirrahmanirrahim.
Ini salah, insya Allah ini salah. Maksudnya ini hilang ini. Yang bintang kanan biasanya untuk kolom kanan nih. Yang ini bintang kanan untuk kolom yang kiri. Terbalik ini. Insya Allah gitu. Berarti yang kita baca Zalikal kitabula. Ayo. Zalikal kitabula raiba fihi. Satu lagi. Zalikal kitabula raiba fihi. Dan bawahnya Rabbanu Allah ini diganti fihi. Hi saja ya. Hi adalah isim karena sekarang ada lagi alladzina yu'minuna ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi adalah al-ghaibi ya. Al-ghaibi adalah isim karena selalu dari. Jadi ini menceng begini. Seharusnya bintang kanan untuk kolom ya. Nah ini disilang begini, tidak apa-apa. Mungkin satu komputer kemudian yang nakir. Pertanyaan saya yang barusan dibaca, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi mana cernya? Majrurnya dibaca bibubah. Bi isim fi'il huruf B-nya al-ghaibi sekarang isim fi'il huruf ada berapa tanda? Satu karena dua karena alladzina isim fi'il huruf isim apa? Saya nggak tanyakan apa belum waktunya. Kalau sudah kelas, kalau sudah nanti aja diri. Terus alladzina mausul, mana silahnya? Ayatnya disimpan ya. Alladzina kang yu'minuna kang padha ngimanake sapa? Alladzina. Terus mana gini? Yang atas sendiri yang kiri. Alhamdu isim fi'il huruf karena lillahi isim fi'il huruf karena Rabbil alamina al-alamina isim fi'il huruf karena tanda satu karena al, dua karena jar. Jarnya karena mudhof ilaih. Terus ini ada bocoran satu lagi, bocoran aja ya. Setiap mudhof juga pasti isim karena mudhof aslinya tanwin. Rabbil alamin kan asalnya Rabbin al-alamin. Ya kan? Di bawah tangannya kenapa? Atau karena dimudahkan kan? Berarti Rabbi asalnya adalah juga isim. Terus itu yang kiri. Ulaika ala hudan min. Ulaika isim fi'il huruf. Isim apa? Isim apa? Yang saya tanya apa? Yang saya tanyakan itu sudah diajarkan. Ulaika isim apa? Kata apa? Nah, terus ala isim fi'il huruf. Huruf apa? Mana majrurnya? Tanda jernya apa? Kenapa? Hudan isim fi'il huruf karena apa tandanya? Tanwin juga iya, jar juga iya. Jarnya karena ini disebut apa? Nanti takroran gitu. Saya lebih nama takroran itu nanti sudah banyak. Jadi begini, ain lam isim fi'il huruf hatta alif itu gitu. Sampai dibuat kursi untuk anak di Jogja. Datang ke sini apa itu meneliti takroran itu penting. Setiap lama dibahas. Nanti buat isim jar apa? Oh
gitu siapa nih? Namanya takroran di sini. Terus Rabbihim, yang katanya himnya isim fi'il huruf. Isim apa? Muttasil, munfasil, satu, dua atau jamak? Kenapa dibaca him tidak hum? Sebenarnya saya tanya, pasti sudah diajarkan. Terus Rabbi dengan him, gabungan dua kata nggak itu? Disebut apa? Mudhofnya yang mana? Kenapa tidak Rabbin? Oh, sekarang berarti bintang yang kiri nanti untuk siapa nih? Kolom yang kanan. Sekarang Rabbi dibaca, yang bintang hitam yang kiri Rabbi adalah isim. Yang ada jar yang terjadi karena apa nih? Karena mengikuti kata sebelum atau nanti klasika disebutkan tawafi. Ini belum waktunya. Ya, hanya pengenalan aja nggak apa ya. Jadi saya nggak berani menerangkan begitu detail karena belum punya. Pokoknya tahu aja kalau itu orang, itu motor gitu aja. Kita baca yang paling kuat sendiri. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Satu lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Bintang yang kiri untuk yang itu. Ghairil adalah isim. Mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ikut him. Terus sekarang siratal ladzina an'amta alaihim, saya tanya, sirata dengan alladzina digabung berapa itu? Dua ya? Sirata sama gabungan berapa itu? Dua kata ya? Berarti disebut apa itu? Mana mudhofnya? Mudhof ilahnya yang mana? Mudhof ilah dibaca apa? Kok tidak alal gini? Ayo. Ah, bagus. Karena mausul hukumnya apa? Mabni itu apa? Nah, itu. Jadi mudhof dibaca jar, tanda jarnya tetap karena dia si mausul hukumnya. Kalau alladzina mausul, mana silahnya ini? An'am. Ada nggak aibnya kira-kira? Aib itu apa? Domir yang kembali pada dan harus cocok. Ada nggak ini? Mana? Him kan? Him jamak kan? Berarti siratal ladzina an'amta kang paring nikmat saun alaihim ing atase alladzina atas ini pengen aja. Halaman 3, judulnya apa itu? Langsung tanyain aja. Ini jarnya karena mudhof. Yang itu yang paling bawah tapi yang kiri. Ayo. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Satu lagi. Al-alamin diganti na. Na adalah isim karena i'rabnya jar. Jar karena mudhof. Berarti ala sayyidina Muhammadin. Dari awal Allahu sallallahu, Allahu isim fi'il huruf karena ala isim fi'il huruf apa? Sayyidi isim fi'il huruf karena setelah huruf nanya isim fi'il huruf karena mudhof jernya karena jer mudhof. Terus sayyidi dengan na gabungan berapa kata itu? Muhammadin isim fi'il huruf karena itu kalau rumusnya. Kalau sholla kan ada sallallahu ala Muhammad, berarti ya sallallahu alaihi wasallam, itu rumus itu. Kalau sholli asalnya itu wasalim, kalau sholla wasalam kan ada sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat berarti wasal. Kalau sholli wasal itu ada ilmunya itu balaghah. Yang atasnya Muhammadur Rasulullahi. Muhammadun isim fi'il huruf karena Rasulu sama Allah gabungan berapa kata? Disebut apa? Yang bawahnya judulnya tuh setiap tanwin pasti baca langsung. Paham ya? Jadi tadi sudah karena al, karena tanwin, karena jar sudah ya. Sekarang halaman 4 dan 5 dan halaman 6 namanya apa itu? Munada. Nah, saya terangkan dulu. Nyambung ya? Munada dibagi 3. 1 munada mufrad, 2 munada mudhof ya, mudhof. Yang ketiga mudhof sifat. Begini ciri-cirinya begini. Huruf nida nanti banyak di anda pakai iya. Kalau setelahnya huruf nida ini kok cuma satu saja lafaznya, namanya munada mufrad atau tunggal. Kalau setelah huruf nida ini kok jumlahnya hanya satu kata tok, namanya munada apa? Kalau muntuk kedua lagi, berarti contohnya ya Rasulullah. Berapa kata ini? 2. 1 sama. Kalau setelah huruf nida ya ada 2 lafaz munada mudhof. Kalau sifat berarti mirip mudhof. Tapi bukan mudhof, nanti ada cirinya ada sendiri. Ini setelahnya aja. Yang 2 ini paham ya? Setelah ya kalau cuma satu kata namanya munada. Kalau 2 kata namanya munada. Nah gitu. Sekarang kita lihat halaman 4, judulnya dibaca. Isim karena selalu tidak yang disebut munada. Terus bintang hitam. Rahmanu adalah isim karena selalu tidak yaitu ya. Ya Rahmanu dibaca. Yang Rahmanu ya Rahman karena menjadi munada mufrad ma'rifat hurufnya memberi lafaz. Jadi kalau munada mufrad tadi ciri-cirinya setelah ya lafadznya hanya satu, harus dibaca rofa. Tanda rofa kamu kemarin? Nah, harus rofa, tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Itu mufrad. Contohnya dilihat, ya azizu, ya qahhar, semua itu munada apa itu? Mufrad. Karena setelah huruf nida jumlahnya hanya satu, maka harus dibaca apa tadi? Rofa. Tidak boleh ada. Yang boleh hanya lafaz ya Allah aja. Allah aja boleh ada, bisa tidak boleh. Paham ya? Ya, coba saya tanya. Ya azizu, ya-nya saja. Isim fi'il huruf. Ya-nya. Huruf tadi. Azizu, isim fi'il huruf. Karena setelah azizu, ya azizu, munada apa? Karena setelah ya jumlahnya satu, harus dibaca apa tadi? Tanpa tanwin. Paham ya? Nah sekarang yang halaman 5
munada mudhof berarti cirinya setelahnya berapa? Kalau mudhof harus dibaca nasab. Ini contohnya. Ya Rasulullah. Munadanya ini kan? Dua kata berarti munada apa ini? Harus dibaca nasab berarti fathah. Gitu dok. Kalau mudhof itu pasti cepat. Itu dok. Munada mudhof dibaca apa? Fathah atau dah? Itu dok. Ya Rasulullah. Gitu. Jadi dibaca ya Rasul tidak boleh, harus ya Rasul. Karena munada mudhof harus dibaca apa? Ada ya Habibullah lagi. Ya apa ya? Pokoknya kalau mudhof harus nasab. Itu contohnya. Berarti yang atas sendiri, yang kiri gimana bacanya? Ya Mali. Kenapa dibaca kah? Karena munada. Kenapa disebut munada mudhof? Karena setelahnya jumlahnya ada. Tahunya ya uhai. Lah koli belum. Lah karena munada apa ini? Mudhof. Ya uhai lal juhudi wal karami. Uhai itu tasbihnya ahlul. Hai keluarga kecil yang dermawan. Marhaban ya nu. Mana munadanya? Nurul ini dia. Munada apa ini? Mudhof ya? Karena setelah ya berapa jumlahnya itu? Berarti harus dibaca apa? Nasab. Benar gitu. Yang paling bawah sendiri yang kiri Al-Fatayyaji. Dibaca ta karena munada. Ada juga huruf litaknya dibuat. Itu Rabbana Atina. Itu Rabbana itu munada apa itu? Itu munada mudhof, hurufnya itu dibuat. Asalnya ya Rabba ketemu dengan berapa? Dua kata tak? Munada apa? Tapi baca apa tadi? Apakah kan? Terus minta boleh dong, boleh aja. Robba, berarti asalnya ya Robba. Kan ini untuk manggil hai. Hai. Pakai kata hai itu jauh dekat. Nah, Allah sudah dekat tanpa ya. Gusti. Apa bahasanya? Hai. Atau kan? Kandang ini, hai Tami. Hai. Berarti kalau sudah dekat tanpa menggunakan langsung wahai Gusti, Gusti langsung nanti dibuang monggo, enggak monggo. Jadi kalau dibuang berarti jadinya Rabbana Atina. Asalnya ya Rob. Jadi itu munada mudhof. Harus tahu? Alhamdulillah ya. Nah, itu ada lagi. Ya mana itu? Ya maksara ini. Kadang lagu-lagu itu kadang yang bacanya ya Rasulullah. Kalau terawih itu kadang ada yang ya Rasulullah. Yang maklum karena mungkin belum tahu nahu. Kalau sudah tahu nahu ya Rasulullah. Yang terakhir karena sudah ngantuk ya, obatnya ngantuk ada. Itu wortel tuh buat obat yang ngantuk bisa. Wortel ya, nanti diiris kecil-kecil terus dipanami buat digandeng-gandeng. Tahu wortel. Yang terakhir munada shibeh. Shibeh itu apa? Mirip, tapi itu bukan apa? Bukan miripnya saja. Nah, miripnya ada di dua katanya. Tapi sebetulnya bukan. Ciri-cirinya munada shibeh mudhof setelah huruf itu berupa isim fa'il. Nah, kita belum belajar isim fa'il, hanya kenal saja. Isim fa'il nanti biasanya ikut wazan dan ini ya, bisa fa'ilun atau fa'ilun. Ini biasanya apa ini? Isim fa'il. Kalau ini munada shibeh mudhof
munadanya atau setelah ya itu nanti biasanya ikut wazan fa'ilun atau fa'ilun biasanya. Sebabnya kita buktikan halaman 6. Ya latifan fi khalqi. Ada dua kata mudhaf. Tapi bukan mudhaf karena setelah ya latifan ikut wazan apa itu? Berarti sifat mudhaf. Terus benar lagi. Ya aliman fi khalqi. Munada apa? Kenapa sifat? Karena fa'ilun ya. Terus ada lagi namanya yang kiri ya tolian jabala. Munada apa ini? Karena itu wazan apa ini? Ya. Terus ya rokiban farasan. Itu wazan apa itu? Berarti munada apa? Sifat sama-sama dua kata. Kemudian juga dibaca nasab. Juga dibaca apa? Nasab. Jadi ya polian. Terus kemudian di atas ada kata-kata itu. Judulnya gimana? Munada sifat mudhaf adalah isim fa'il atau maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya baik atau apa ya kata-kata pengaruh di sini? Belum ya? Pengaruh itu begini. Contoh ini. Ini adalah lafaz apa ya? Zaitun. Bebas ini bisa dibaca dun, bin, dan bebas. Kalau sudah ada huruf cermin harus baca apa? Nah, berarti min bisa mempengaruhi lafaz. Berarti min pengaruh ini bisa mempengaruhi lafaz harus dibaca. Kalau bahasa pesantren amil gitu ya. Min amilnya zaid, makmulnya min pengaruhnya zaid yang dipengaruhi. Nah, di sini namanya pengaruh. Berarti yang ikut wazan fa'ilun atau fa'ilun tadi bisa mempengaruhi kata setelahnya. Itu contohnya. Ya tolian, hai orang yang apa? Naik ya, kenapa? Tolian apa? Mendaki ya. Mendaki jabalan inglo. Ing dibaca atau enggak? Yang memasukkan siapa? Tolian. Ya rokiban, hai orang yang naik farosan ing kuda. Berarti farosan dibaca nasab gara-gara yang dipengaruhi oleh roh. Itu nanti aja. Kalian hanya mengenalkan ciri-cirinya aja. Coba saya ulangi lagi. Kalau setelah ya hanya satu tadi apa namanya? Kalau dua namanya? Kalau ikut wazan fa'ilun atau satu bab ya. Tinggal terakhir halaman 7. Ini hanya judulnya aja kali. Sama. Itu hanya bahas Allahumma. Itu asalnya adalah ya Allah. Jadi kalau ketemu tadi Allah ini ya tadi Allahumma ini asalnya adalah jadi berarti Allahumma ini isim. Kenapa isim? Karena asalnya ya Allah. Allah setelah apa ini? Allah ini ada berapa tanda isim ini? Bisa setelah ya, bisa karena ada itu toh. Jadi Allahumma itu isim. Bisa diganti dari ya Allah diganti Allah. Terus halaman 8 judulnya kurung kita tadi bisa ya ay. Jadi kita yang kita pelajari tadi kan ya. Sekarang ada lagi namanya ya ayyuha atau ya ayyat. Itu juga huruf nih kita. Contohnya yang atas sendiri yang kanan. Ya ayyat, ya ayyuhal insanu. Berarti huruf idahnya mana? Berarti setelahnya
munadanya mana? Al-insan itu isim. Ada dua tanda, satu karena a, dua setelah itu bagus. Nah, terus bawahnya itu ya ayuhan nasu, mana pembedanya? Mana munadanya? Benar lagi. Nah, kita tunggu. Kalau setelah ya ayuha harus ada al dan dibaca rafa. Jadi ada tambahan. Jadi lafaz setelah ayuha atau ayah harus ada al dan dibaca itu harus ya ayuhan nasu gitu. Karena setelah ayuha harus ada al dan dibaca rafa. Ya ayuhan nabi yu ya mana lagi ya banyak itu ya ayuhan nabi mutmain nah dan seterusnya. Nah yang tadi al sudah nggak satu pak dibaca qaidatinya sebelum pulang dibaca qaidati mulai tanda-tanda isim sampai Bismillahirrahmanirrahim. Tanda isim yang menerima i'rab tanwin harf musnad ilah. Contoh fa'il dan kata ya ayyuhal sehingga terletak setelah mengerjakan yang namanya berubah menjadi mukhafaf kecuali karena maksud atau memiliki dua menjadi angka. Contoh ya ayuhan nasu menjadi saya cuma untuk tanya saja atau mungkin menyemangati saja bahwa belajar nahwu itu sebetulnya tidak perlu waktu lama. Mondok itu enggak harus lama, sebentar sudah cukup. Jadi belajar nahwu itu setahun, mondok itu 3 tahun sudah cukup. Nah, pertanyaan begini sama nih, Anda ke Kediri atau ke Pare itu rata-rata ditempuh berapa jam? Sini ke Pare setengah jam cukup, kadang bisa kurang. Tapi ada yang sehari baru nyampe, ada yang seminggu baru nyampe. Bisa nggak itu? Seharusnya setengah jam nyampe. Nah, ada yang sehari bahkan setahun baru nyampe. Bahkan ada nggak nyampe. Pertanyaannya, kenapa? 1, yang setengah jam sudah tahu jalannya. 2, nggak banyak mampir. Kalau banyak mampir, kemungkinan besar nyampe tujuan lama gitu. Nah, mau ke situ ngobrol ya. Yang ketiga, bisa juga sepedanya banyak bocor.
rusak, berarti nggak nyampe juga. Yang paling parah nggak nyampe kalau nggak tahu jalan. Belajar juga begitu. Kalau sudah tahu metodenya cepat. Ya, yang bikin lambat apa? Satu, banyak mampirnya, sering pulang lah, sering ngobrol lah. Yang ketiga, repotnya apa? Banyak bocor. Apa itu? Males, nggak mau belajar, tidur. Yang paling parah adalah tadi ketika apa? Nggak tahu jalannya, nggak paham, itu ya repot itu. Sekarang kita sudah metode, sudah tahu, semangat, jangan banyak mampir, usahakan banyak nggak bocor, ya. Jadi kapan ngantuk ya ngopi, tapi nggak bengi lagi kalau ngopi. Atau gimana caranya lah, kalau saya kan saya itu nggak ngopi, nggak ngerokok. Jadi kalau dulu saya nyiasati untuk ngantuk, kadang ya dengan berdiri atau pakai apa itu air diginikan biar nggak ngantuk. Pokoknya gimana lah, gunakan waktu semaksimal mungkin, hanya 20 hari, nggak usah lama-lama. Kita buktikan apakah benar amsilati bisa membantu baca kita. Oh yang benar. Nah sekarang rata-rata benar, enggak benar ini kenapa ini? Rata-rata benar, rata-rata yang kelihatan di sini rata-rata 20 hari sudah bisa baca kitab. Walaupun masih terbata-bata itu tapi sudah bisa. Oh ini jadi, ini sudah bisa, rata-rata. Kalau nanti kok enggak hasil, ada apa ini? Contoh begini, ada 50, satu kelas misal ada 50 siswa. Ujian rata-rata nilainya 90. Ada anak 4 hanya nilainya 3. Rata-rata berapa tadi? Hanya anak 4 nilainya 4. Berarti yang salah murid apa gurunya ini? Yang salah murid apa gurunya ini? Murid. Rata-rata 90 kok. Yang salah hanya 4 hanya anak 4. Dibalik sekarang. Rata-rata nilainya 3, yang 4, yang 9 hanya anak 4. Yang salah siapa? Muridnya. Guru. Rata-rata nilainya 4 semua rata-rata. Yang 9 hanya anak 4. Yang salah? Nah, sekarang rata-rata berhasil. Kok nggak berhasil yang salah? Gitu loh saya ngopi. Ada ngantuk biasa. Nah, pokoknya jangan sungkan-sungkan tak kok ini kata-kata. Nah, kita gitu aja. Jelas dulu. Wallahu a'lam bishawab.